Kamu nggak pantas di sini, cibir selingkuhannya saat naik ke helikopter. Kekasihku memeluknya mesra, seolah aku tak kasat mata. Mereka tidak tahu, beberapa jam lagi saat mendarat di pulau pribadi itu, petugas keamanan sudah menunggu untuk mengumumkan siapa pemilik surga itu sebenarnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu tampak kelabu, seolah mengerti suasana hatiku yang sedang tidak baik-baik saja. Awan mendung menggantung rendah di atas gedung-gedung tinggi di kawasan SCBD, tempatku baru saja menyelesaikan shift tambahan yang melelahkan. Aku bekerja sebagai barista di sebuah kedai kopi yang cukup populer di sana. Gajinya lumayan, tapi untuk hidup di Jakarta dan menabung, aku harus rela mengambil jam lembur hampir setiap hari. Namaku Aruna. Banyak orang bilang aku terlalu sederhana untuk ukuran perempuan yang bekerja di kawasan elit ini. Aku tidak memakai barang bermerek. Tas kerjaku hanya tas kanvas biasa yang kubeli di pasar seni, dan sepatuku adalah sneakers putih yang solnya sudah mulai menipis karena terlalu sering dipakai berjalan kaki dari halte Transjakarta ke kosan demi menghemat ongkos ojek online. Hari ini rasanya tulang-tulangku mau rontok. Jam menunjukkan pukul 8 malam ketika aku akhirnya tiba di depan gerbang kos-kosanku di daerah Setiabudi. Ini adalah kos-kosan standar pekerja kantoran di Jakarta Selatan. Tidak terlalu mewah, tapi cukup bersih dan aman. Kamarku ada di lantai 2, di pojok koridor yang agak remang karena lampu lorongnya sering berkedip-kedip. Aku menaiki tangga dengan langkah berat. Pikiranku hanya tertuju pada kasur empuk dan mie instan rebus pakai telur. Itu adalah menu makan malamku yang paling sering di akhir bulan seperti ini. Gajiku baru akan turun 3 hari lagi, dan sisa uang di dompetku hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk foya-foya. Namun, harapan untuk segera beristirahat itu sirna seketika saat aku berbelok di koridor lantai 2. Langkahku terhenti mendadak sekitar 5 meter dari pintu kamarku. Mataku terpaku pada sebuah objek yang sangat asing, tergeletak begitu saja di atas keset selamat datang di depan pintu kamarku yang bercat coklat kusam. Itu adalah sepasang sepatu hak tinggi. Bukan sepatu biasa. Warnanya merah menyala, terbuat dari bahan kulit paten yang mengilap tertimpa cahaya lampu koridor yang temaram. Bentuknya sangat elegan, dengan hak runcing yang tingginya mungkin sekitar 12 cm. Tapi yang membuat dadaku berdegup kencang bukanlah warnanya, melainkan sol bawahnya. Sol sepatu itu berwarna merah terang. Bahkan orang awam sepertiku, yang sehari-hari hanya memakai sepatu kets murahan, tahu apa artinya sol merah itu. Itu adalah tanda khas dari Christian Louboutin, merek sepatu desainer kelas dunia yang harganya bisa setara dengan biaya hidupku selama 3 bulan di Jakarta. Pertanyaan besar muncul di kepalamu, apa yang dilakukan sepatu semahal itu di depan pintu kamar kosku yang sederhana? Perasaan tidak enak mulai menjalar dari perut hingga ke tenggorokan. Tanganku yang memegang kunci kamar mulai gemetar. Aku melangkah pelan, sangat pelan, seolah takut membangunkan monster yang sedang tidur di balik pintu itu. Semakin dekat, aku mulai mendengar suara-suara. Bukan suara televisi atau musik, melainkan suara manusia. Suara tawa. Ada suara tawa perempuan, renyah dan manja, jenis tawa yang dibuat-buat untuk menarik perhatian. Dan kemudian, aku mendengar suara lain yang sangat kukenal. Suara yang selama 5 tahun ini selalu berhasil membuatku luluh. Suara yang selalu kubela mati-matian di depan teman-temanku yang meragukannya. Itu suara Bara. Kekasihku. Sayang, kamu lucu banget sih. Kudengar Bara berkata dengan nada merayu yang membuat perutku mual. Ah, kamu bisa aja, Bar. Jadi kapan kita berangkat ke Labuan Bajo? Aku udah gak sabar mau lihat pulau pribadi yang kamu ceritain itu. Balas suara perempuan itu. Duniaku rasanya berhenti berputar. Kunci di tanganku hampir terjatuh. Aku berdiri kaku di depan pintu kamarku sendiri, mendengarkan percakapan yang seharusnya tidak pernah kudengar. Tenang aja, Elisa. Semuanya udah diurus. Akhir pekan ini kita berangkat naik helikopter. Pulau itu bakal jadi surga kita berdua. Gak ada yang ganggu, jawab Bara dengan penuh percaya diri. Elisa. Jadi itu nama pemilik sepatu merah mahal itu. Air mata panas mulai menggenang di pelupuk mataku, mengaburkan pandanganku pada sepatu terkutuk di depan pintu itu.
Rasa sakit yang luar biasa menghantam dadaku. Bukan hanya karena Bara berselingkuh di dalam kamarku, kamar yang sewanya kubayar sendiri dengan keringatku, tapi juga karena kebohongan yang ia ucapkan. Pulau pribadi? Helikopter? Sejak kapan Bara punya semua itu? Selama 5 tahun kami berpacaran, akulah yang selalu menopang hidupnya. Bara selalu beralasan sedang merintis perusahaan rintisan atau startup di bidang teknologi. Ia selalu bilang butuh modal, butuh biaya operasional, butuh uang untuk menjamu investor. Dan aku, Aruna yang bodoh, selalu percaya. Aku teringat semua pengorbananku. Aku rela makan siang hanya dengan roti tawar, agar bisa mengiriminya uang untuk meeting penting. Aku rela tidak membeli baju baru selama 2 tahun agar dia bisa membeli setelan jas yang katanya wajib dipakai saat bertemu klien besar. Aku bahkan menyerahkan kartu kreditku padanya bulan lalu, karena dia bilang sedang dalam keadaan darurat, dan cash flow perusahaannya macet sementara. Ternyata, semua uangku, semua kerja kerasku, semua keringat dan air mataku, hanya digunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama perempuan lain. Dia menggunakan uangku untuk menyewa helikopter, untuk berlibur ke Labuan Bajo, sementara aku di sini, berdiri di koridor kosan yang pengap, menahan lapar dan lelah. Aku ingin sekali mendobrak pintu itu. Aku ingin berteriak, memaki, dan melemparkan sepatu merah itu ke wajah mereka berdua. Tapi kakiku terasa lemas. Keberanianku lenyap ditelan rasa sakit dan penghinaan yang mendalam. Aku mundur perlahan. 1 langkah demi 1 langkah, menjauhi pintu kamarku sendiri. Aku tidak sanggup menghadapi mereka sekarang. Aku tidak sanggup melihat wajah Bara saat dia tertangkap basah. Aku takut aku akan hancur sepenuhnya jika melihat seringai kemenangannya, atau wajah cantik perempuan bernama Elisa itu yang pasti akan menatapku dengan jijik. Aku berbalik dan menuruni tangga dengan cepat, nyaris berlari. Aku keluar dari area kosan, kembali ke jalanan Jakarta yang kini mulai diguyur hujan gerimis. Aku tidak peduli tubuhku basah. Hujan ini setidaknya bisa menyamarkan air mataku yang kini tumpah tak terbendung. Malam itu, aku menyadari satu hal yang sangat pahit. Selama 5 tahun ini, aku tidak sedang membangun masa depan bersama seorang pria yang kucintai. Aku hanya sedang dimanfaatkan oleh seorang parasit yang pandai bersandiwara. Dan kesadaran itu jauh lebih menyakitkan daripada pengkhianatan fisik apapun. Keesokan harinya, aku tetap masuk kerja meskipun rasanya duniaku sudah runtuh. Aku tidak punya pilihan. Tagihan tidak akan berhenti datang hanya karena hatiku patah. Aku butuh uang, sekarang lebih dari sebelumnya, karena aku sadar aku harus segera lepas dari ketergantungan finansial yang diciptakan Bara. Mataku bengkak parah akibat menangis semalaman di sebuah masjid dekat kosan sebelum akhirnya berani pulang saat subuh, ketika aku yakin Bara dan Elisa sudah pergi. Untungnya, riasan mata yang agak tebal dan kacamata berbingkai besar bisa sedikit menyamarkan jejak kepedihan itu. Aku berdiri di balik mesin espresso, mencoba fokus membuat pesanan latte art untuk pelanggan yang antre sejak pagi. Bau kopi yang biasanya menenangkanku, hari ini justru membuat kepalaku pening. Setiap kali pintu kedai terbuka, jantungku berdegup kencang, takut kalau-kalau Bara yang muncul. Bara tidak muncul secara fisik, tapi dia menerorku lewat ponsel. Sejak pagi, ponselku yang kusimpan di saku apron terus bergetar. Bara, sayang, kamu di mana semalam? Kok nggak pulang? Aku nungguin kamu loh. Pesan pertama masuk jam 8 pagi. Pembohong. Dia tidak menungguku. Dia sedang sibuk bercinta dengan Elisa di tempat tidurku. Bara, Ran, aku butuh bantuan nih. Mendesak banget. Investor utama aku minta dana talangan dulu buat ngelancarin proyek besar. Kamu bisa transfer 10 juta dulu nggak hari ini? Nanti minggu depan aku ganti 2 kali lipat. Janji. Pesan kedua masuk jam 10. Aku membaca pesan itu dengan tangan gemetar saat sedang istirahat sebentar di ruang belakang. 10 juta? Dari mana aku mendapatkan uang sebanyak itu dalam sehari? Dan janji minggu depan? Berapa banyak janji, minggu depan, yang sudah dia ingkari selama 5 tahun ini? Dulu, aku pasti akan panik mencari pinjaman ke teman-teman atau mencoba mencairkan sisa tabunganku demi membantunya. Tapi hari ini, membaca pesan itu hanya membuat rasa mual di perutku semakin menjadi-jadi. Aku tidak membalasnya.
Aku memasukkan kembali ponsel ke saku dan kembali bekerja dengan perasaan kosong. Sekitar jam 12 siang, saat kedai sedang ramai-ramainya dengan orang-orang kantor yang makan siang, suasana di depan kedai tiba-tiba berubah. Sebuah mobil mewah, Toyota Alphard hitam mengilap, berhenti tepat di depan pintu masuk. Di daerah Senopati, mobil mewah memang pemandangan biasa. Tapi entah kenapa, kehadiran mobil yang satu ini terasa berbeda. Aura yang dipancarkannya terasa mengintimidasi. Sopir berseragam keluar dan membukakan pintu penumpang belakang dengan sangat hormat. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria paruh baya. Usianya mungkin sekitar 55 tahun, tapi tubuhnya masih tegap dan bugar. Ia mengenakan kemeja batik sutra lengan panjang yang terlihat sangat mahal, dipadukan dengan celana bahan yang licin. Rambutnya disisir rapi ke belakang, menampilkan wajah yang tegas dan berwibawa, meskipun ada gurat kelelahan di sekitar matanya. Pria itu melangkah masuk ke dalam kedai kopi dengan langkah mantap. Kehadirannya seketika membuat suasana kedai yang tadinya riuh, menjadi sedikit lebih tenang. Beberapa pelanggan yang mengenalnya tampak berbisik-bisik kagum sekaligus segan. Aku terpaku di balik meja bar. Aku kenal pria itu. Sangat kenal. Dia adalah Om Handoko. Paman kandungku, adik dari almarhum ibuku. Om Handoko adalah definisi konglomerat yang sebenarnya. Dia adalah pemilik Handoko Group, raksasa bisnis properti yang menguasai separuh gedung pencakar langit di Jakarta, dan berbagai resor mewah di Bali dan Lombok. Dia adalah orang yang sangat sibuk dan hampir tidak mungkin ditemui tanpa janji temu berbulan-bulan sebelumnya. Dan sekarang, dia ada di sini, di kedai kopi kecil tempatku bekerja, berjalan lurus ke arahku. Aku menunduk, pura-pura sibuk mengelap meja bar yang sebenarnya sudah bersih. Aku malu. Aku malu bertemu dengannya dalam keadaan seperti ini. Lelah, menyedihkan, dan baru saja diselingkuhi oleh pria yang selama ini kubela di depannya. Om Handoko duduk di salah satu kursi tinggi di depan meja bar, tepat di hadapanku. Ia tidak memesan apa-apa. Ia hanya menatapku lekat-lekat. Tatapannya tajam, seolah bisa menembus langsung ke dalam jiwaku dan melihat semua kebodohan yang telah kulakukan. Siang, Om, sapaku lirih, tanpa berani menatap matanya. Duduk, Aruna. Om mau bicara, suaranya berat dan tidak menerima penolakan. Aku meminta izin pada manajerku sebentar, lalu keluar dari balik bar dan duduk di samping Om Handoko. Jantungku berdebar kencang. Apakah dia tahu soal Bara? Apakah dia kesini untuk memarahiku karena telah mempermalukan nama keluarga dengan hidup susah payah padahal dia berkali-kali menawarkan bantuan? Om Handoko menghela napas panjang saat melihat kondisiku yang kurus dan mataku yang bengkak di balik kacamata. Sampai kapan, Aruna? Tanyanya tiba-tiba. Nada suaranya tidak marah, tapi penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Sampai kapan kamu mau menyiksa dirimu sendiri seperti ini? Menolak fasilitas dari keluarga? Sok hidup mandiri, tapi malah berakhir membiayai hidup parasit itu. Aku tersentak. Parasit. Dia tahu. Maksud Om apa? Tanyaku, mencoba membela diri meski sia-sia. Om Handoko mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku kemejanya dan meletakkannya di atas meja. Kartu nama itu berwarna hitam pekat dengan tulisan tinta emas yang timbul. Handoko Group, Private Property Division. Tadi malam, Om Handoko memulai ceritanya, matanya tak lepas dariku. Rekan bisnis Om lihat pacarmu, si Bara itu, di sebuah klub malam elit di Jakarta Selatan. Dia sedang mabuk dan membual dengan suara keras kepada teman-temannya dan seorang wanita. Aku menelan ludah dengan susah payah. Bayangan sepatu merah itu kembali muncul. Dia bilang, dia baru saja membeli sebuah pulau pribadi di Labuan Bajo. Pulau Permata, lanjut Om Handoko. Nadanya semakin dingin. Dia bilang, dia akan membawa calon istrinya, wanita bernama Elisa itu, ke sana akhir pekan ini dengan helikopter pribadi untuk melamarnya. Darahku tersirap. Mendengar cerita itu langsung dari mulut Om Handoko, terasa jauh lebih nyata dan mengerikan daripada sekadar asumsi di kepalaku semalam. Bara benar-benar sudah gila. Kamu tahu kan, Aruna, siapa pemilik Pulau Permata itu? Tanya Om Handoko lagi. Aku menggeleng lemah. Pikiranku terlalu kacau untuk mengingat detail aset keluarga. Om Handoko mencondongkan tubuhnya sedikit. Pulau Permata itu milik keluarga kita, Aruna.
Om membelinya tahun 1980 sebagai hadiah ulang tahun pernikahan untuk almarhum nenekmu. Itu adalah aset paling pribadi yang kita miliki. Tidak pernah disewakan, apalagi dijual. Mataku terbelalak. Jadi, Bara bukan hanya berbohong punya pulau, tapi dia mengakui pulau milik keluargaku sebagai miliknya? Keberanian macam apa itu? Dia menggunakan nama Handoko Group untuk membuat proposal palsu, menipu investor-investor bodoh di luar sana, dan sekarang dia mau menggunakan properti kita untuk bersenang-senang dengan selingkuhannya. Desis Om Handoko, kemarahan mulai terlihat jelas di matanya sekarang. Dia pikir karena kamu menolak memakai nama keluarga kita, dia bisa memanfaatkannya seenak jidatnya. Air mataku menetes lagi. Kali ini karena rasa malu yang luar biasa. Aku merasa begitu bodoh. Aku telah membiarkan ular berbisa masuk ke dalam hidupku, dan sekarang ular itu mencoba menggigit keluargaku. Maafin Aruna, Om. Aruna nggak tahu kalau dia sejahat itu. Isakku pelan. Om Handoko menghela napas lagi, kali ini lebih lembut. Tangannya yang besar dan hangat menepuk pundakku. Ini bukan salahmu sepenuhnya, Nak. Kamu terlalu polos dan terlalu baik. Tapi sekarang, kamu harus bangun. Cukup sudah kamu menjadi korban. Sudah waktunya kita memberi pelajaran pada bajingan kecil itu. Om Handoko mendorong kartu nama hitam emas itu ke arahku. Ambil ini. Mulai hari ini, berhentilah menjadi Aruna si barista miskin yang bisa diinjak-injak. Kamu adalah Aruna Handoko. Dan kita akan pastikan Bara dan wanita itu mendapatkan sambutan yang tidak akan pernah mereka lupakan di pulau pribadi mereka. Aku menatap kartu nama itu. Warnanya hitam legam, seolah menyerap semua cahaya di sekitarnya. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Rasanya dingin dan berat di tanganku. Ini bukan sekadar kartu nama. Ini adalah senjata. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, aku merasa siap untuk berperang. Malam itu, langkahku terasa berat saat menapaki tangga kosan menuju lantai 2. Setelah pertemuan dengan Om Handoko siang tadi, kepalaku rasanya penuh sesak. Bukan hanya karena lelah fisik setelah bekerja seharian di kedai kopi, tapi karena beban kebenaran yang baru saja diletakkan di pundakku. Kartu nama hitam emas milik Om Handoko tersimpan aman di saku celanaku, terasa panas seolah membakar kulit paha di baliknya. Aku harus berakting. Itu instruksi Om Handoko. Aku tidak boleh meledak sekarang. Aku harus mengumpulkan bukti, memastikan Bara masuk ke dalam perangkap yang dia gali sendiri, tanpa menyadari bahwa tanah di bawah kakinya sudah mulai longsor. Saat aku membuka pintu kamar, aroma parfum maskulin yang menyengat langsung menyapa hidungku. Bara ada di sana. Dia sedang duduk di tepi kasur lipatku, mengetik sesuatu di laptopnya dengan wajah serius yang dibuat-buat. Pemandangan yang dulu selalu membuatku kagum, pikirku dia sedang bekerja keras demi masa depan kami, kini hanya membuat perutku mual. Hai, sayang. Baru pulang? Sapanya tanpa menoleh, matanya tetap terpaku pada layar. Aku menarik napas panjang, memasang senyum palsu terbaik yang bisa kuberikan. Iya, capek banget hari ini. Kedai ramai parah. Aku meletakkan tasku di meja kecil, lalu duduk di sampingnya. Biasanya, aku akan memijat bahunya, bertanya apakah dia sudah makan, atau membuatkan teh hangat. Tapi kali ini, aku hanya diam, menatap profil wajahnya dari samping. Hidung mancung yang dulu kusukai, rahang tegas yang sering kubanggakan, kini terlihat seperti topeng iblis di mataku. Kamu lagi ngerjain apa, Bar? Serius banget, tanyaku, berusaha terdengar senormal mungkin. Bara menutup laptopnya dengan gerakan cepat, sedikit terlalu cepat hingga menimbulkan suara klak yang keras. Ah, biasa. Proposal buat investor baru. Yang kemarin aku ceritain itu loh, yang mau suntik dana besar buat startup aku. Ribet banget persyaratannya. Kebohongan pertama malam ini. Aku tahu dia tidak sedang mengerjakan proposal startup. Dia pasti sedang menyusun rencana liburannya dengan Elisa. Oh gitu. Semangat ya. Oh iya, soal uang 10 juta yang kamu minta tadi pagi. Aku menggantung kalimatku, memancing reaksinya. Wajah Bara langsung berubah cerah. Dia menoleh padaku, menatapku dengan mata berbinar penuh harap yang menjijikan. Gimana, Ran? Kamu dapet? Sumpah, ini penting banget.
Kalau dana ini nggak masuk malam ini, reputasi aku di depan investor bisa hancur. Aku menunduk, pura-pura sedih. Maaf ya, Bar. Aku udah coba pinjam ke manajerku, ke teman-teman kosan, tapi nggak ada yang punya uang segitu. Tabunganku juga kan udah habis buat bayar kartu kredit kamu bulan lalu. Raut wajahnya berubah drastis dalam hitungan detik. Dari penuh harap menjadi dingin dan kesal. Dia mendecakkan lidah, lalu berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang sempit itu. Kamu tuh gimana sih, Ran? Aku kan udah bilang ini darurat. Masa nyari 10 juta aja nggak bisa? Kamu nggak mau lihat aku sukses ya? Tuduhnya. Kalimat manipulatif andalannya keluar lagi. Dulu, kalimat seperti ini akan membuatku merasa bersalah dan menangis minta maaf. Tapi sekarang, aku hanya melihatnya sebagai taktik murahan. Aku udah usaha, Bar. Tapi emang lagi nggak ada, jawabku datar. Bara menghela napas kasar, lalu mengambil jaket kulitnya. Ya udahlah, aku cari pinjaman di luar aja. Jangan harap aku pulang malam ini, aku harus ketemu teman lama yang mungkin bisa bantu. Dia menyambar kunci motornya dan pergi begitu saja tanpa pamit, membanting pintu kamar kosku hingga bergetar. Aku menunggu sampai suara langkah kakinya menghilang di tangga, lalu suara motornya menjauh dari gang depan. Setelah hening, aku langsung bergerak. Mataku tertuju pada laptop Bara yang tergeletak di atas kasur. Dia tidak membawanya. Mungkin karena terburu-buru marah, atau dia merasa terlalu aman meninggalkan barangnya di sini, karena menganggap aku perempuan bodoh yang gaptek. Aku membuka laptop itu. Terkunci password. Jantungku berdegup kencang. Dulu, passwordnya adalah tanggal jadian kami, Arunabara 2020. Aku mencobanya. Password salah. Aku tersenyum miris. Tentu saja dia sudah menggantinya. Aku mencoba kombinasi lain. Tanggal ulang tahunnya. Salah. Tanggal ulang tahunku. Salah. Lalu aku teringat nama wanita itu. Elisa. Aku mencoba mengetik nama itu, tapi rasanya terlalu gampang. Aku mencoba mengingat tanggal yang kulihat di layar ponsel Bara sekilas dulu, tanggal yang dia tandai sebagai Big Day. 14 Februari. Aku mengetik, Elisa 1402. Laptop terbuka. Rasa sakit menghantam dadaku lebih keras daripada tamparan fisik. Password laptopnya adalah nama selingkuhannya. Betapa bodohnya aku selama ini. Dengan tangan gemetar, aku mulai menjelajahi isi laptopnya. Aku tidak butuh waktu lama untuk menemukan apa yang kucari. Di desktop, ada sebuah folder tersembunyi dengan nama samaran, System Update. Isinya bukan file sistem, melainkan ratusan foto dan dokumen. Aku membuka subfolder bernama My Love. Mataku panas melihat foto-foto yang terpampang di sana. Bara dan Elisa di Bali, di Singapura, di restoran-restoran mewah di Jakarta. Tanggal foto-foto itu menunjukkan bahwa hubungan mereka sudah berjalan sejak 2 tahun lalu. 2 tahun. Ada foto tertanggal 10 Januari tahun lalu. Hari itu aku ingat betul, aku sedang sakit tifus sendirian di kosan. Bara bilang dia harus ke Bandung urusan bisnis dan tidak bisa menemaniku. Ternyata, di foto itu, dia sedang merayakan ulang tahun Elisa di sebuah beach club di Bali. Dia memakai kacamata hitam yang kubelikan sebagai hadiah ulang tahunnya. Aku menelusuri folder lain bernama Financial. Ini yang paling membuat darahku mendidih. Ada file Excel yang mencatat pemasukan dan pengeluaran. Di kolom pemasukan, tertulis nama Sapi Perah. Itu aku. Dia menamaiku Sapi Perah. Di kolom itu tercatat setiap rupiah yang kutransfer padanya. Gaji bulananku, bonus akhir tahunku, uang hasil jual emas warisan ibu, semuanya tercatat rapi. Dan di sebelahnya, ada kolom pengeluaran. Uangku dipakai untuk membeli tas Gucci untuk Elisa, membayar cicilan apartemen Elisa, dan, yang paling menyakitkan, membayar down payment sewa helikopter untuk akhir pekan ini. Jadi, aku yang membiayai perselingkuhannya. Aku yang membiayai perjalanan mereka ke pulau pribadiku. Tangisku pecah tanpa suara. Rasanya sakit sekali. Lebih sakit daripada dikhianati, rasanya seperti diperkosa secara finansial dan emosional. Aku merasa kotor. Aku merasa dungu. Namun,
Penemuan terbesarku ada di folder bernama Project Island. Di sana, aku menemukan sebuah dokumen PDF. Itu adalah proposal investasi palsu. Kop suratnya menggunakan logo resmi Handoko Group, perusahaan milik pamanku. Judul proposalnya, Pengembangan Eksklusif Pulau Permata, Private Ownership Investment. Di dalam dokumen itu, Bara mengaku sebagai Kepala Divisi Pengembangan Aset Khusus di Handoko Group. Dia mencantumkan tanda tangan palsu Om Handoko. Dia menggunakan foto-foto Pulau Permata, yang entah dia dapat dari mana, mungkin mencuri dari arsip lama keluarga yang pernah aku tunjukkan padanya dulu saat aku masih naif, untuk meyakinkan orang-orang agar berinvestasi padanya. Ada bukti transfer dari beberapa orang yang sepertinya teman-teman sosialitanya Elisa. Totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Uang itu masuk rekening pribadi Bara, bukan rekening perusahaan. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini kriminal. Penipuan, penggelapan, pemalsuan dokumen. Aku segera mengeluarkan flash disk yang sudah kusiapkan. Dengan cepat, aku menyalin semua folder itu. Foto-foto mesra mereka, catatan keuangan, sapi perah, proposal palsu, bukti transfer, chat vulgar mereka di aplikasi pesan yang di-backup ke laptop. Semuanya. Saat proses penyalinan berjalan, aku membaca sekilas riwayat obrolan mereka. Elisa, sayang, si Aruna itu nggak curiga kan? Bara, tenang aja, dia itu bucin tolol. Aku bilang apa aja dia percaya. Lagian dia cuma anak yatim piatu yang nggak punya siapa-siapa selain aku. Gampang dibodohin. Elisa, hahaha, bagus deh. Pastiin ATM dia kamu kuras dulu sebelum kita berangkat. Lumayan buat beli wine di pulau nanti. Bara, beres. Abis dari pulau, aku bakal putusin dia. Udah muak juga aku pura-pura miskin di depan dia. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak berteriak. Air mataku mengalir deras membasahi pipi, tapi di balik air mata itu, ada api yang mulai menyala. Api kemarahan yang tidak akan padam sampai aku melihat Bara hancur. Anak yatim piatu yang gak punya siapa-siapa. Gumamku mengulangi kalimatnya. Kamu salah besar, Bara. Kamu salah memilih lawan. Proses penyalinan selesai. Aku mencabut flash disk dan menyimpannya di dalam braku, tempat paling aman saat ini. Aku mematikan laptop, mengelap sidik jariku di keyboard dan bodi laptop dengan tisu basah, lalu meletakkannya kembali di posisi semula, persis seperti saat Bara meninggalkannya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di kasur, menatap langit-langit kamar yang retak, membayangkan skenario pembalasan dendam yang sudah disiapkan Om Handoko. Aku tidak lagi merasa sedih. Rasa sedih itu sudah berganti menjadi dingin yang mematikan. Bara pulang jam 3 pagi, mabuk berat. Dia langsung ambruk di sampingku, bau alkohol menguar dari mulutnya. Aku bergeser ke tembok, menahan jijik. Dia tidak sadar bahwa wanita yang tidur di sebelahnya bukan lagi sapi perah, bodoh, melainkan Algojo yang sedang mengasah pedangnya. Tidurlah yang nyenyak, Bara, karena ini adalah malam-malam terakhirmu bisa tidur dengan tenang. Pagi itu matahari bersinar terik di Bandara Halim Perdana Kusuma, seolah alam semesta sedang memberikan lampu sorot untuk panggung drama yang akan segera dimulai. Suasana di area keberangkatan jet pribadi dan helikopter terasa sangat berbeda dengan terminal komersial biasa. Di sini, udara terasa lebih mahal, lebih eksklusif. Tidak ada antrean panjang, tidak ada suara pengumuman yang berisik. Hanya ada ketenangan yang dibeli dengan uang. Aku berdiri di balik pilar besar di area lounge VIP, mengenakan pakaian serba hitam dan topi lebar yang menutupi sebagian wajahku. Kacamata hitam besar melengkapi penyamaranku. Om Handoko sudah mengatur segalanya. Dia memberiku akses khusus agar bisa masuk ke area ini tanpa dicurigai, didampingi oleh 2 orang staf kepercayaannya yang berdiri tegap di belakangku, siap bertindak jika terjadi sesuatu. Jam di dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Sesuai jadwal penerbangan yang kulihat di laptop Bara semalam. Dan benar saja, tidak lama kemudian, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan lobi terminal. Pintu terbuka, dan keluarlah mereka. Bara terlihat sangat berbeda dari Bara yang kulihat di kosan semalam. Dia mengenakan setelan jas linen berwarna krem yang sangat modis, kacamata hitam aviator, dan jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Aku tahu jam tangan itu palsu, KW super yang dia beli di Mangga 2,
tapi dari jauh terlihat meyakinkan. Dia berjalan dengan dagu diangkat tinggi, seolah dia adalah pemilik dunia ini. Di sebelahnya, Elisa berjalan bak model di atas catwalk. Wanita itu memang cantik, harus kuakui. Rambutnya yang panjang dan bergelombang tergerai indah, kulitnya putih mulus hasil perawatan mahal. Dia mengenakan dress musim panas bermotif bunga yang elegan, dipadukan dengan topi pantai lebar dan, tentu saja, sepatu hak tinggi. Bukan sepatu merah yang kulihat di depan pintu, tapi sepatu sandal Hermes yang harganya juga selangit. Mereka terlihat seperti pasangan konglomerat muda yang sempurna. Serasi, kaya, dan bahagia. Tidak ada yang tahu bahwa semua kemewahan yang melekat di tubuh Bara adalah hasil curian dari keringatku, dan kekayaan yang mereka pamerkan hanyalah ilusi. Aku mengamati mereka check-in di meja resepsionis khusus. Bara terlihat berbicara dengan petugas, tertawa keras, dan menunjuk-nunjuk ke arah landasan pacu. Aku bisa membayangkan dia sedang membual lagi. Mungkin bilang pada petugas bahwa dia pemilik pulau yang akan mereka tuju. Mbak Aruna, mereka akan segera menuju helipad. Bisik Pak Teguh, kepala keamanan Om Handoko yang mendampingiku. Apakah Mbak yakin mau menemui mereka sekarang? Aku mengangguk tegas. Ya, Pak. Saya harus melihat wajahnya satu kali lagi sebelum dia terbang ke nerakanya. Aku melangkah keluar dari persembunyianku, berjalan menuju pintu kaca otomatis yang membatasi lounge dengan area landasan. Bara dan Elisa baru saja akan melangkah keluar menuju mobil buggy yang akan mengantar mereka ke helikopter. Bara, panggilku. Suaraku tidak keras, tapi cukup tajam untuk membelah udara pagi itu. Bara berhenti. Tubuhnya menegang. Dia perlahan memutar badannya, menurunkan kacamata hitamnya sedikit. Saat matanya menangkap sosokku, wajahnya pucat pasi. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia seperti melihat hantu. Elisa, yang berdiri di sebelahnya, menatapku dengan pandangan menilai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tatapannya penuh cemooh. Dia menyenggol lengan Bara. Siapa sih? Bar? Kok kampungan banget gayanya? Tanya Elisa dengan suara lantang yang sengaja dibuat agar aku mendengarnya. Bara gelagapan. Dia melirik kiri kanan, takut ada orang lain yang melihat. Itu, bukan siapa-siapa. Cuma, mantan asisten aku yang udah dipecat. Mungkin dia mau minta pesangon. Mantan asisten. Dia menyebutku asisten. Aku berjalan mendekat, berhenti sekitar 3 meter dari mereka. Jantungku bergemuruh, tapi bukan karena takut. Karena marah. Mau kemana, Bar? Tanyaku dingin. Katanya hari ini ada meeting sama investor di Kemang? Kok malah di Halim? Bara tertawa gugup, mencoba menguasai keadaan di depan Elisa. Aduh, Ran, kamu ngapain sih nguntit aku sampai sini? Malu-maluin aja. Aku lagi ada urusan penting. Bisnis tingkat tinggi yang kamu gak bakal ngerti. Elisa melangkah maju, menghalangi pandanganku ke Bara. Dia melipat tangan di dada, memamerkan cincin berlian, yang mungkin juga dibeli pakai uangku, di jarinya. Mbak, mending kamu pergi deh. Jangan bikin keributan di sini. Ini area VIP, bukan pasar, cibir Elisa. Bibirnya yang merah menyunggingkan senyum sinis. Kamu lihat itu? Dia menunjuk ke arah helikopter putih yang baling-balingnya mulai berputar pelan di kejauhan. Itu jemputan kami. Kami mau ke pulau pribadi pacar aku. Private Island. Kamu tahu artinya? Artinya orang miskin kayak kamu dilarang masuk. Kau tidak pantas berada di pulau pribadi kami. Lanjut Elisa dengan nada menusuk, mengulangi kalimat yang akan selalu terngiang di kepalaku. Bara merangkul pinggang Elisa, menariknya menjauh dariku. Dia bahkan tidak berani menatap mataku lagi. Dia memilih untuk memeluk selingkuhannya, seolah-olah aku tidak ada, seolah 5 tahun kebersamaan kami tidak pernah terjadi. Udah, sayang. Jangan diladenin. Orang gila emang gitu, kata Bara pada Elisa, lalu menuntun wanita itu naik ke mobil buggy. Aku berdiri mematung. Aku tidak mengejar. Aku tidak berteriak. Aku hanya menatap punggung mereka yang menjauh. Di dalam hati, aku tidak merasa terhina. Justru aku merasa kasihan. Mereka naik ke buggy, tertawa-tawa seolah baru saja mengusir pengemis.
Mereka tidak sadar bahwa helikopter yang akan mereka naiki, bahan bakar yang menggerakkannya, dan pilot yang menerbangkannya, semuanya dibayar oleh Om Handoko. Mereka sedang menaiki kendaraan menuju pengadilan mereka sendiri. Selamat menikmati perjalanan terakhirmu, Bara, bisikku pelan, nyaris tak terdengar di tengah deru suara mesin jet di kejauhan. Setelah bugi mereka menghilang di balik tikungan menuju helipad, Pak Teguh mendekatiku lagi. Mbak Aruna, pesawat jet Bapak sudah siap di hangar sebelah. Kita akan berangkat 15 menit setelah helikopter mereka lepas landas. Dengan jet, kita akan sampai di Labuan Bajo lebih dulu daripada mereka. Aku mengangguk, menghapus satu tetes air mata yang sempat lolos dari sudut mataku, air mata terakhir untuk Bara. Aku membalikkan badan, meninggalkan pemandangan menyedihkan itu. Ayo, Pak, jawabku mantap. Jangan biarkan tamu kita menunggu terlalu lama di sana. Aku berjalan menuju hangar pribadi keluarga Handoko dengan langkah pasti. Aruna yang cengeng dan penurut sudah mati di pintu gerbang Halim tadi. Yang kini berjalan menuju pesawat jet adalah Aruna Handoko, pewaris sah yang akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Helikopter Bara lepas landas, membelah langit Jakarta yang biru. Di dalamnya, sepasang penipu sedang bersulang sampanye, merayakan kemenangan semu mereka. Mereka tidak tahu, di bawah sana, seekor elang sedang bersiap mengejar mangsanya. Dan ketika kami bertemu lagi nanti di Pulau Permata, tidak akan ada tempat bagi mereka untuk lari. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Perjalanan udara menggunakan jet pribadi Gulfstream milik Om Handoko terasa begitu singkat dan senyap, berbanding terbalik dengan gemuruh badai yang berkecamuk di dalam dadaku. Sementara Bara dan Elisa masih terapung di angkasa dengan helikopter sewaan yang bising dan lambat, aku sudah mendarat di Bandara Komodo, Labuan Bajo, 1 jam lebih awal dari jadwal kedatangan mereka. Langit Flores menyambutku dengan biru yang begitu jernih, seolah alam semesta sedang membersihkan kanvas untuk lukisan pembalasan yang akan segera kutorehkan. Tanpa membuang waktu, aku dan rombongan kecilku, Pak Teguh dan 2 asisten Om Handoko, langsung menuju pelabuhan marina privat. Di sana, sebuah speedboat berkecepatan tinggi dengan mesin 4 tak yang gahar sudah menunggu. Kami membelah ombak Laut Flores, meninggalkan buih putih panjang di belakang, menuju permata tersembunyi milik keluargaku, Pulau Permata. Jantungku berdegup kencang saat siluet pulau itu mulai terlihat di cakrawala. Pulau itu indah sekali, dikelilingi pasir putih yang berkilauan dan air laut gradasi Tosca yang jernih. Di tengah rimbunnya pepohonan tropis, menyembul atap-atap villa mewah bergaya tradisional namun modern. Sudah hampir 10 tahun aku tidak menginjakkan kaki di sini. Terakhir kali aku ke sini adalah saat liburan kenaikan kelas semasa SMA, bersama ibu dan Om Handoko. Kenangan manis itu kini terasa perih, ternoda oleh fakta bahwa ada orang asing yang berani mengklaim surga ini sebagai miliknya. Setibanya di dermaga, Pak Agung, manajer operasional resor yang sudah mengabdi pada keluarga kami selama 2 dekade, menyambutku dengan mata berkaca-kaca. Ia membungkuk hormat, bukan karena aku bosnya, tapi karena ia melihat sosok ibu dalam diriku. Selamat datang kembali, Non Aruna, sapanya lembut, menjabat tanganku erat. Semua sudah siap sesuai instruksi Bapak Handoko. Kami sudah menata panggung sandiwara, ini sesempurna mungkin. Terima kasih, Pak Agung, jawabku sambil tersenyum tipis. Pastikan semua staf mengerti peran mereka. Jangan sampai ada yang bocor sebelum waktunya. Pak Agung mengangguk mantap. Beres, Non. Kami semua di sini setia pada keluarga Handoko. Kami tidak terima ada penipu yang mengaku-ngaku sebagai tuan kami. Aku segera diarahkan ke sebuah ruangan khusus di gedung manajemen utama. Ruangan ini adalah pusat kendali keamanan atau control room. Dindingnya dipenuhi layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV dari setiap sudut resor, lobi, restoran, kolam renang, butik, hingga bagian dalam villa, presidential suite, yang akan ditempati Bara. Dari kursi kulit yang nyaman di ruangan ber-AC dingin ini, aku akan menjadi sutradara dari drama kehancuran Bara. Sekitar 30 menit kemudian, suara baling-baling helikopter terdengar memecah keheningan pulau. Aku menatap layar monitor utama dengan napas tertahan. Helikopter putih itu mendarat mulus di helipad pribadi resor. Pintu helikopter terbuka. Bara turun lebih dulu, merentangkan tangannya lebar-lebar seolah ia sedang memeluk pulau itu.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik membantu Elisa turun. Elisa tampak memukau dengan kacamata hitam lebarnya, rambutnya berkibar diterpa angin baling-baling. Mereka berdiri di sana sejenak, menikmati momen, merasa seperti raja dan ratu dunia. Pak Agung dan tim penyambut yang terdiri dari gadis-gadis berbusana adat Flores berjalan mendekat, membawa kalungan bunga. Aku bisa mendengar suara mereka dengan jelas, melalui mikrofon tersembunyi yang terpasang di area penyambutan. Selamat datang di Pulau Permata, Pak Bara, Ibu Elisa, sapa Pak Agung dengan nada hormat yang dibuat-buat dengan sangat sempurna. Suatu kehormatan bagi kami menyambut kembali pemilik pulau ini. Bara tersenyum lebar, senyum penuh kesombongan yang membuatku ingin muntah. Ia menepuk bahu Pak Agung dengan gaya sok akrab. Terima kasih, Pak Agung. Tolong pastikan pelayanan terbaik untuk calon istri saya ini ya. Dia agak rewel soal makanan. Tentu saja, Pak. Semua fasilitas resor adalah milik Bapak. Silakan dinikmati, jawab Pak Agung tanpa berkedip sedikit pun. Mereka kemudian diantar menggunakan mobil golf menuju villa utama. Sepanjang perjalanan, aku melihat Bara terus-menerus menunjuk ke arah bangunan-bangunan resor sambil menjelaskan sejarah palsu kepada Elisa. Itu restoran utama, sayang. Aku yang desain konsep atapnya supaya mirip rumah adat Wairebo, bual Bara sambil menunjuk restoran open air di tepi pantai. Padahal, dia bahkan tidak bisa membedakan atap rumbia dengan genteng tanah liat. Elisa tampak kagum, matanya berbinar-binar menatap sekeliling. Hebat banget sih kamu, Bar. Aku nggak nyangka seleramu sebagus ini. Teman-teman arisan aku pasti bakal iri mati kalau tahu aku jadi nyonya di pulau ini. Pasti dong, sayang. Ini semua buat kamu, jawab Bara sambil mencium pipi Elisa. Aku mencengkeram sandaran kursi kerjaku. Dasar pembual ulung. Sesampainya di villa, mereka langsung sibuk berfoto-foto untuk konten media sosial. Elisa berpose di tepi infinity pool pribadi mereka, sementara Bara sibuk memotret dari berbagai angle. Mereka memesan room service, sampanye mahal dan kaviar, yang tentu saja langsung diantar oleh pelayan dengan senyum ramah. Namun, permainan sesungguhnya baru dimulai sore harinya. Sesuai dugaanku, Elisa yang gemar belanja tidak akan tahan melihat butik eksklusif yang ada di lobi resor. Butik itu menjual perhiasan mutiara laut selatan asli dan kain tenun ikat berkualitas tinggi yang harganya puluhan juta rupiah. Melalui layar CCTV, aku melihat mereka berjalan masuk ke butik. Elisa langsung tertarik pada sebuah kalung mutiara berwarna keemasan yang dipajang di etalase kaca tengah. Bara, lihat deh. Cantik banget. Seru Elisa manja. Ini cocok banget sama gaun yang mau aku pakai buat dinner nanti malam. Bara, yang ingin terus mempertahankan citra konglomeratnya, langsung mengangguk setuju. Ambil aja, sayang. Apa sih yang gak buat kamu? Elisa memekik kegirangan. Dia segera meminta pelayan butik untuk mengambilkan kalung itu. Pelayan itu, seorang wanita muda bernama Sinta yang sudah kutatar sebelumnya, mengambil kalung itu dengan sarung tangan bludru. Pilihan yang sangat bagus, Ibu. Ini adalah mutiara grade AAA, panen terbaik tahun ini. Harganya 85 juta rupiah, kata Sinta sopan. Bara terlihat sedikit menelan ludah mendengar harganya, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mundur. Dia mengeluarkan dompet kulitnya dengan gaya angkuh, lalu menarik selembar kartu kredit platinum. Kartu kredit itu sebenarnya atas namaku, kartu tambahan yang kubuatkan untuknya tahun lalu dengan alasan untuk keperluan darurat bisnis. Tentu saja, aku sudah memblokirnya 10 menit yang lalu lewat aplikasi mobile banking. Gesek aja, kata Bara santai. Sinta menerima kartu itu, memasukkannya ke mesin EDC. Hening sejenak. Lalu mesin itu berbunyi bip-bip pendek 2 kali, dan struk kecil bertuliskan, Declinet, keluar. Aku menahan tawa di ruang kontrol. Wajah Bara di layar monitor terlihat sedikit bingung. Maaf, Pak. Transaksinya gagal. Mungkin ada gangguan sinyal, kata Sinta dengan wajah polos yang sangat meyakinkan. Coba lagi, perintah Bara, sedikit gugup. Itu kartu unlimited kok. Sinta mencoba lagi. Bip-bip. Gagal lagi. Masih gagal, Pak. Keterangannya, do not honor, dari bank penerbit. Jelas Sinta.
Wajah Bara mulai memerah. Keringat dingin terlihat muncul di pelipisnya. Elisa mulai menatapnya dengan tatapan bertanya. Kok bisa sih, Bar? Katanya unlimited, tanya Elisa, nadanya mulai terdengar sedikit ketus. Ini pasti sistem banknya yang error. Sayang, biasalah, bank lokal suka begini kalau transaksi besar di daerah terpencil. Elak Bara panik. Dia merogoh dompetnya lagi, mengeluarkan kartu debit lain. Itu kartu rekening pribadinya, yang isinya adalah uang hasil menipuku dan beberapa teman Elisa. Tapi sayangnya, aku tahu saldo di sana tidak cukup untuk membayar kalung 85 juta itu. Dia pasti sudah menghabiskannya untuk bayar sewa helikopter. Sinta mencoba kartu kedua. Insufficient funds. Saldo tidak cukup. Sinta menatap Bara dengan senyum simpatik yang menyakitkan. Maaf, Pak. Kartu yang ini saldonya tidak mencukupi. Hening. Suasana di butik itu menjadi sangat canggung. Elisa melotot ke arah Bara. Rasa malunya mulai terlihat. Bara, kamu serius nggak sih? Malu-maluin banget deh, desis Elisa. Bara panik luar biasa. Tunggu. Ini pasti ada kesalahan sistem. Saya pemilik resor ini, masa saya nggak bisa ambil barang di toko saya sendiri? Mbak, catat aja dulu di tagihan kamar. Nanti saya bereskan sama manajer keuangan. Sinta menggeleng sopan namun tegas. Mohon maaf sekali, Pak Bara. Kebijakan manajemen baru sangat ketat. Pembelian barang mewah di butik harus lunas di tempat. Tidak bisa dibebankan ke rumbil. Bahkan untuk pemilik sekalipun, prosedurnya harus tertib administrasi. Skakmat. Alasan, tertib administrasi, adalah senjata ampuh yang membuat Bara tidak bisa berkutik tanpa terlihat mencurigakan. Jika dia marah-marah dan memaksa mengambil barang itu, dia akan terlihat seperti preman, bukan pemilik yang berwibawa. Sayang, gini aja. Kamu simpen dulu kalungnya ya. Besok pagi aku suruh asistenku transfer langsung dari Jakarta. Hari ini bank udah tutup. Sistem lagi daun kayaknya. Bujuk Bara pada Elisa, berusaha menyelamatkan mukanya yang sudah hancur lebur. Elisa mendengus kesal. Dia melepaskan kalung itu dengan kasar dan memberikannya kembali pada Sinta. Udahlah, nggak usah. Mood aku udah hancur. Lagian kok pemilik pulau kartunya bisa ditolak sih? Aneh banget. Elisa membalikan badan dan berjalan keluar butik dengan langkah menghentak, meninggalkan Bara yang masih berdiri mematung dengan wajah pucat. Bara menatap Sinta dengan tatapan marah bercampur malu, lalu buru-buru menyusul Elisa keluar. Elisa, tunggu, sayang, dengerin aku dulu. Aku tertawa lepas di ruang kontrol. Tawa yang sudah lama sekali tidak keluar dari mulutku. Rasanya sangat memuaskan melihat Bara, si penipu ulung itu, mati kutu karena hal sepele seperti kartu kredit. Tapi ini baru permulaan. Rasa malu di butik itu belum seberapa dibandingkan dengan hidangan utama yang sudah kusiapkan untuk makan malam nanti. Bagus sekali, Sinta, ucapku lewat intercom ke arah butik. Aktingmu layak dapat piala. Di layar monitor, Sinta tersenyum ke arah kamera CCTV tersembunyi sambil mengacungkan jempol. Aku bersandar kembali di kursi, menatap layar yang kini menampilkan Bara sedang berusaha membujuk Elisa yang merajuk di jalan setapak menuju pantai. Matahari mulai condong ke barat, mengubah langit menjadi jingga keemasan. Sebentar lagi malam akan turun. Dan bersama gelapnya malam, topeng Bara akan runtuh sepenuhnya. Nikmatilah senja terakhirmu sebagai orang kaya. Bara, gumamku pelan. Karena setelah matahari terbenam nanti, kamu akan terbangun dalam mimpi buruk yang nyata. Malam telah menyelimuti Pulau Permata dengan anggun. Langit bertabur ribuan bintang yang berkelip terang, pemandangan yang mustahil didapatkan di langit Jakarta yang penuh polusi. Suara deburan ombak yang lembut menyapu pasir pantai menjadi musik latar alami yang menenangkan. Di tepi kolam renang utama yang menghadap langsung ke laut lepas, sebuah meja makan bundar telah ditata dengan sangat romantis. Lilin-lilin aromaterapi dinyalakan, kelopak mawar merah ditaburkan di atas taplak meja putih bersih, dan peralatan makan perak berkilauan memantulkan cahaya bulan. Aku memperhatikan semua persiapan itu dari balkon lantai 2 villa utama, tempat yang tersembunyi di balik rimbunnya tanaman bougainville. Dari sini, aku memiliki sudut pandang sempurna ke arah meja makan di bawah sana,
seperti penonton di tribun VIP sebuah pertunjukan gladiator. Bedanya, di arena ini, tidak akan ada darah yang tumpah, hanya harga diri yang akan tercabik-cabik. Bara dan Elisa akhirnya muncul. Bara tampaknya sudah berhasil membujuk Elisa setelah insiden di butik tadi sore. Elisa mengenakan gaun malam backless berwarna hitam yang sangat elegan, memperlihatkan punggungnya yang mulus. Sementara Bara memakai kemeja putih sutra yang kancing atasnya dibiarkan terbuka, mencoba tampil santai namun berkelas. Mereka duduk berhadapan. Seorang pelayan menuangkan wine ke dalam gelas kristal mereka. Aku tahu wine itu. Itu adalah botol termurah yang kami punya di gudang. Labelnya sengaja kami ganti dengan label vintage mahal, hasil cetakan printer di kantor manajemen. Bagi lidah orang awam yang sok tahu seperti Bara dan Elisa, mereka tidak akan bisa membedakan rasa wine mahal dengan cuka anggur biasa, asalkan botolnya terlihat meyakinkan. Untuk kita, dan untuk surga kecil kita ini, ucap Bara mengangkat gelasnya, melakukan toast. Semoga kedepannya nggak ada lagi kartu kredit macet ya, sayang. Sindir Elisa sebelum menyesap minumannya. Bara tertawa canggung. Ah, itu cuma masalah teknis kecil. Lupain aja. Malam ini aku mau kita fokus ke masa depan. Aku punya banyak rencana besar buat pulau ini. Aku mau bangun helipad tambahan di bukit sana, terus bikin dermaga yacht yang lebih besar. Aku mendengarkan bualannya lewat AirPC yang terhubung ke mikrofon di vas bunga meja mereka. Luar biasa. Kebohongannya mengalir begitu lancar, seolah dia benar-benar percaya pada halusinasinya sendiri. Dia berbicara tentang investasi miliaran, tentang arsitek dari Italia, tentang segalanya yang bukan miliknya. Pelayan mulai menyajikan hidangan pembuka, lobster thermidor dengan saus krim yang kaya rasa. Mereka makan dengan lahap. Bara terus berbicara, mendominasi percakapan dengan kisah kepahlawanannya dalam dunia bisnis. Elisa sesekali menimpali dengan pujian manja, matanya berbinar menatap pria yang dia pikir adalah tiket lotrenya menuju kehidupan jet set. Oh iya, sayang, kata Bara setelah menyelesaikan makanannya, mengelap mulutnya dengan serbet linen. Aku ada kejutan buat kamu. Coba lihat ke arah sana. Bara menunjuk ke sebuah layar proyektor besar berwarna putih yang sudah disiapkan di seberang kolam renang. Dia mengira staf resor menyiapkan video montase foto-foto romantis mereka, seperti yang dia minta tadi siang pada Pak Agung. Dia ingin momen ini menjadi momen dia melamar Elisa secara resmi. Apaan tuh? Tanya Elisa penasaran. Spesial buat kamu. Dokumentasi perjalanan cinta kita, jawab Bara dengan senyum bangga. Layar proyektor menyala. Cahaya putih terang membelah kegelapan malam, membuat Bara dan Elisa menyipitkan mata. Namun, musik yang keluar dari speaker bukanlah lagu romantis mendayu-dayu seperti Ed Sheeran atau John Legend. Yang terdengar adalah suara ketikan keyboard yang keras dan ritmis, seperti suara di ruang interogasi. Di layar, muncul sebuah tampilan spreadsheet Excel yang sangat familiar. Judul kolomnya terbaca jelas dalam huruf besar. Laporan keuangan, sapi perah. Senyum di wajah Bara perlahan memudar, berganti dengan kerutan bingung di dahinya. Loh? Kok ini? Salah file nih kayaknya, gumamnya panik. Dia melambaikan tangan ke arah operator di pojok sana, memberi kode untuk mematikan. Tapi operator itu, salah satu staf keamanan kami, hanya diam tak bergerak. Elisa memicingkan mata, membaca tulisan di layar. Sapi perah? Apaan sih ini, Bar? Lalu, baris-baris data mulai bergulir naik. 10 Januari, transfer dari Aruna, gaji, 8 juta rupiah dipakai untuk DP sewa villa Bali sama Elisa. 14 Februari, gesek kartu kredit Aruna, 15 juta rupiah dipakai untuk hadiah tas Kate Spade buat Elisa. 20 Maret, jual cincin emas Ibu Aruna, 5 juta rupiah dipakai untuk bayar utang judi bolas traktir Elisa Sushi Tei. Suasana hening mencekam. Bara membeku di kursinya. Wajahnya yang tadi terkena cahaya lilin yang hangat, kini pucat pasi tersorot cahaya dingin dari layar proyektor. Mulutnya ternganga, matanya melotot horor melihat rahasia dapurnya dibongkar telanjang di depan target penipuannya. Itu hoax. Itu editan. Siapa yang berani main-main sama saya? Teriak Bara, suaranya pecah karena panik. Dia berdiri, hendak lari menuju proyektor untuk mematikannya sendiri.
Tapi sebelum dia sempat melangkah jauh, layar berganti tampilan. Kali ini bukan Excel, melainkan sebuah video. Video rekaman CCTV dari butik tadi sore, tapi dengan audio yang diperjelas. Terdengar suara Bara yang memohon pada Sinta, dan suara bisikan paniknya sendiri saat dia mengira tidak ada orang yang mendengar. Gila, mampus gue. Kartu si Aruna udah diblokir kayaknya. Duit gue tinggal 2 juta, mana cukup buat bayar kalung. Harus cari alasan biar Elisa nggak curiga. Suara Bara di video itu terdengar jelas, bergema di seluruh area kolam renang. Elisa menutup mulutnya dengan tangan, matanya terbelalak tak percaya. Dia menatap Bara dengan tatapan jijik yang murni. Jadi, kartu tadi itu bukan error? Itu kartu cewek lain? Dan kamu nggak punya duit? Bukan gitu, Elisa. Dengerin aku dulu. Ini pasti kerjaan orang iseng. Hacker. Bara berusaha mendekati Elisa, tapi Elisa mundur menjauh, mengangkat tangannya tanda menolak disentuh. Layar berganti lagi. Kali ini menampilkan sebuah dokumen PDF. Proposal investasi palsu Handoko Group dengan tanda tangan palsu Om Handoko yang terlihat sangat amatir jika diperbesar. Di sebelahnya, muncul foto sertifikat tanah asli Pulau Permata. Di sertifikat itu, tertulis jelas nama pemiliknya, PT Handoko Property International. Dan di bawahnya, ada daftar nama pemegang saham utama. Nama pertama adalah Handoko Sutanto. Dan nama kedua, Aruna Larasati Handoko. Elisa membaca nama itu dengan suara bergetar. Aruna? Handoko? Aruna yang tadi pagi di bandara? Mantan asisten kamu? Bara terdiam. Dia tidak bisa lagi menyangkal. Fakta-fakta itu menghantamnya bertubi-tubi tanpa ampun. Dia terjebak. Tiba-tiba, lampu sorot di balkon tempatku berdiri menyala, mengarahkan fokus ke arahku. Aku melangkah maju mendekati pagar balkon, menatap mereka berdua dari ketinggian. Angin malam menerbangkan rambutku. Aku merasa seperti ratu yang sedang menjatuhkan vonis mati. Selamat malam, Bara. Selamat malam, Elisa, sapaku lewat mikrofon yang kupegang. Suaraku menggema melalui pengeras suara di seluruh area resor. Bara mendongak. Saat melihatku, lututnya lemas seketika. Dia jatuh terduduk kembali di kursinya, seolah tulang kakinya baru saja dicabut. Aruna? Desisnya lemas. Kalian menikmati makan malamnya? Tanyaku santai, tapi dengan nada dingin yang menusuk. Sayang sekali wine-nya murahan. Tapi kurasa itu cocok untuk penipu murahan sepertimu, Bara. Elisa menatapku, lalu menatap Bara, lalu kembali menatapku. Kepingan puzzle di otaknya akhirnya tersusun. Wajahnya berubah dari bingung menjadi merah padam karena marah dan malu. Kau? Elisa menunjuk Bara dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Kau bilang pulau ini milikmu. Kau bilang kau konglomerat. Kau bilang perempuan di bandara itu cuma asisten miskin. Bara gelagapan, air mata ketakutan mulai menggenang di matanya. Sayang, aku bisa jelasin. Aku cuma... Cuma apa? Teriak Elisa histeris. Dia menyambar gelas wine di depannya, dan menyiramkan isinya tepat ke wajah Bara. Cairan merah gelap itu membasahi kemeja putih sutra Bara, membuatnya terlihat seperti noda darah. Kau bohongin aku selama 2 tahun. Kau pakai duit perempuan lain buat beliin aku barang-barang ini? Kau sampah. Kau penipu. Elisa melepaskan cincin di jarinya, kalung di lehernya, dan melemparkannya ke arah Bara. Nih, ambil balik barang-barang hasil ngemis kamu. Najis aku pakainya. Bara hanya bisa menunduk, menerima amukan Elisa tanpa perlawanan. Dia hancur. Citra pangeran kaya raya yang dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, runtuh dalam hitungan menit di depan wanita yang dia puja. Aku menatap pemandangan itu dengan rasa puas yang luar biasa. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Dia pantas mendapatkan setiap detik dari penghinaan ini. Elisa, panggilku dari atas balkon. Elisa menoleh, matanya basah oleh air mata kemarahan. Sebaiknya kamu cek lagi tas Hermes kamu itu. Kemungkinan besar itu KW. Bara belinya di Mangga 2, bukan di Plaza Indonesia. Kwitansinya ada di folder laptopnya yang berjudul
barang palsu. Elisa menjerit frustrasi. Dia meraih tas tangannya, membantingnya ke lantai, dan menendangnya menjauh. Dan Bara, lanjutku, mengalihkan tatapan tajamku pada pria yang kini basah kuyup oleh wine dan keringat dingin. Perjamuan sudah selesai. Tagihan sudah dicetak. Dan percayalah, harganya sangat mahal. Bukan uang yang harus kamu bayar, tapi kebebasanmu. Saat itu juga, dari arah kegelapan di balik pepohonan, muncul 4 orang petugas keamanan berseragam lengkap. Mereka berjalan tegap menuju meja makan, mengepung Bara yang sudah tidak berdaya. Makan malam romantis itu berakhir sudah. Yang tersisa hanyalah piring-piring kotor, noda wine di taplak meja, dan seorang pria yang baru saja menyadari bahwa dia telah menggali kuburannya sendiri di surga yang bukan miliknya. Suasana di tepi kolam renang yang tadinya hening mencekam pasca penayangan video aib itu, tiba-tiba dipecahkan oleh suara sirine yang menggema dari arah laut. Bukan sirine melengking seperti ambulans, melainkan bunyi klakson kapal yang berat dan berwibawa, membelah keheningan malam di Pulau Permata. Aku, Bara, Elisa, dan para staf keamanan sontak menoleh ke arah dermaga utama. Dari kegelapan laut, muncul sebuah cahaya terang benderang yang semakin lama semakin mendekat. Itu adalah lampu sorot dari sebuah super yacht berwarna putih gading yang ukurannya jauh lebih besar daripada kapal feri penyeberangan biasa. Kapal itu meluncur anggun namun mengintimidasi, memecah ombak dengan lambungnya yang kokoh. Di lambung kapal itu, tertulis nama, The Matriarch, dengan huruf emas yang berkilauan tertimpa cahaya lampu dermaga. Itu adalah kapal kebanggaan keluarga Handoko, dinamai demikian untuk menghormati almarhum nenekku. Kapal yang jarang sekali dikeluarkan dari hangarnya di balik kecuali untuk urusan yang sangat penting atau genting. Dan malam ini, urusannya sangat genting, membersihkan sampah yang mengotori pulau kami. Bara gemetar hebat di tempatnya berdiri. Kakinya seolah dipaku ke lantai kayu ulin di tepi kolam. Matanya nanar menatap kapal raksasa yang kini mulai melakukan manuver sandar di dermaga. Deru mesinnya terdengar halus namun bertenaga, mengirimkan getaran yang bisa dirasakan hingga ke tempat kami berdiri. Itu kapal siapa? Tanya Bara dengan suara tercekat, nyaris seperti cicit tikus yang terjepit. Aku tersenyum tipis dari atas balkon. Itu pemilik aslinya, Bara. Tamu kehormatan yang sebenarnya. Bukan tamu tak diundang yang masuk lewat pintu belakang sepertimu. Jembatan penyeberangan kapal diturunkan secara otomatis. Dari sana, turunlah rombongan yang membuat nyali Bara dan Elisa ciut seketika. Di barisan paling depan, berjalan Om Handoko. Aura kepemimpinannya begitu kuat, hingga rasanya udara di sekitar kami menjadi lebih berat. Ia mengenakan setelan jas formal berwarna gelap, kontras dengan suasana pantai, namun justru menegaskan bahwa ia datang bukan untuk berlibur, melainkan untuk melakukan eksekusi bisnis. Di belakang Om Handoko, berjalan 2 orang pria berseragam polisi dengan pangkat melati di pundaknya, diikuti oleh 3 orang penyidik berpakaian preman yang membawa map-map tebal. Di sisi kiri dan kanan mereka, beberapa pengacara perusahaan Handoko Group berjalan dengan wajah datar tanpa ekspresi, siap dengan segala dokumen hukum yang diperlukan. Mereka berjalan beriringan menuju area kolam renang tempat Bara dan Elisa terpojok. Suara langkah kaki mereka yang tegap di atas jalan setapak berbatu terdengar, seperti detak jam kiamat bagi Bara. Bara mencoba mundur, mencari celah untuk kabur. Ia melirik ke arah jalan setapak menuju hutan bakau di belakang villa. Namun, sebelum ia sempat melangkah 1 jengkal pun, 2 orang sekuriti pulau yang sejak tadi mengepungnya langsung mencengkeram lengan kirinya dengan kuat. "Lepasin! Kalian gak berhak nahan saya. Saya tamu di sini," teriak Bara panik, mencoba meronta. Tapi tenaganya tidak sebanding dengan sekuriti yang badannya 2 kali lipat lebih besar darinya. Rombongan Om Handoko akhirnya tiba di hadapan mereka. Om Handoko berhenti tepat 2 meter di depan Bara. Ia tidak langsung bicara. Ia hanya menatap Bara dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara jijik, kasihan, dan murka. Tatapan seorang raja yang melihat pencuri kecil masuk ke dalam istananya. "Jadi ini orangnya." Suara Om Handoko terdengar tenang, tapi sangat dalam. Ia menoleh ke arahku yang masih berdiri di balkon. "Turunlah, Aruna. Panggung ini milikmu sekarang." Aku menuruni tangga spiral yang menghubungkan balkon dengan area kolam renang.
Langkahku pelan dan pasti. Setiap detak jantungku menyerukan kata, keadilan. Saat aku sampai di bawah dan berdiri di samping Om Handoko, aku merasa kecil namun kuat. Kehadiran Om Handoko memberiku perlindungan yang selama ini hilang sejak ibu meninggal. Selamat malam, Om Handoko, sapa Bara dengan suara bergetar, mencoba sok akrab, mencoba menggunakan pesona manipulatifnya yang biasanya ampuh. Ini pasti salah paham. Pak, saya bisa jelaskan. Saya cuma pinjam pulau ini sebentar untuk... Diam kamu, bentak Om Handoko tiba-tiba. Suaranya menggelegar, membuat Elisa yang berdiri di samping Bara terlonjak kaget. Jangan sebut nama saya dengan mulut kotor kamu. Kamu pikir saya tidak tahu siapa kamu? Sebastian Bara, laki-laki parasit yang hidup dari memeras keringat keponakan saya. Bara langsung kicep. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu. Ia menatapku dengan pandangan memohon. Ran, tolong aku, Ran. Jelasin ke om kamu. Kita kan saling mencintai. Aku lakuin ini semua demi masa depan kita, Ran. Proposal itu buat modal nikah kita nanti. Racau Bara, mencoba memutarbalikkan fakta dengan putus asa. Aku tertawa miris. Demi kita? Sejak kapan? Kita? Itu termasuk Elisa dan liburan mewah ke Labuan Bajo? Sejak kapan? Kita? Itu berarti kamu tidur dengan selingkuhanmu di kamarku. Itu khilaf, Ran. Aku dijebak. Elisa yang godain aku duluan. Bara menunjuk Elisa dengan tangan gemetar. Elisa membelalakan matanya, tidak terima dituduh begitu. Ia yang tadinya diam ketakutan, kini meledak marahnya. Heh, jaga mulut lo ya. Lo yang ngejar-ngejar gue. Lo yang bilang lo konglomerat muda. Lo bilang Aruna itu cuma benalu di hidup lo. Sekarang lo mau nyalahin gue? Elisa beralih menatap Om Handoko dan polisi. Ia memasang wajah memelas. Air mata buaya mulai mengalir di pipinya yang masih merah pada menahan malu. Pak polisi, Pak Handoko, sumpah saya nggak tahu apa-apa. Saya juga korban di sini. Laki-laki brengsek ini nipu saya. Dia bilang pulau ini punya dia. Dia bilang dia kaya raya. Saya nggak tahu kalau semua fasilitas ini hasil nipu Aruna. Sumpah, Pak, jangan tangkap saya, rengek Elisa histeris. Salah satu penyidik polisi maju, membuka map yang dibawanya. Saudari Elisa, status Anda saat ini adalah saksi. Namun, jika terbukti Anda menikmati hasil kejahatan dan ikut serta dalam perencanaannya, seperti yang terlihat dalam bukti chat yang kami terima, Anda bisa terseret pasal penadah dan persekongkolan. Wajah Elisa makin pucat. Ia langsung melepaskan semua atribut yang melekat di tubuhnya yang ia sadari berasal dari uangku. Ia mencopot anting, gelang, bahkan jam tangan pemberian Bara minggu lalu. Nih, ambil semua. Saya nggak butuh barang haram. Teriak Elisa sambil melempar barang-barang itu ke dada Bara. Kita putus. Jangan pernah hubungi gue lagi, dasar penipu miskin. Elisa kemudian berlari menjauh, menuju ke arah dermaga, berharap bisa menumpang salah satu kapal untuk pergi dari pulau terkutuk ini. Salah satu petugas keamanan hendak mengejarnya, tapi Om Handoko mengangkat tangan, memberi isyarat untuk membiarkannya. Biarkan dia pergi. Hukum sosial akan lebih kejam menghukumnya daripada penjara. Lagi pula, target utama kita ada di sini, kata Om Handoko dingin, matanya kembali tertuju pada Bara. Kini Bara benar-benar sendirian. Ditinggal selingkuhan, dikepung polisi, dan berhadapan dengan pemilik asli pulau yang ia klaim. Tubuhnya merosot jatuh ke lantai. Ia berlutut di hadapanku dan Om Handoko. Bukan berlutut melamar seperti skenario awalnya, tapi berlutut memohon ampun layaknya pesakitan. Ran, aku mohon, Ran. Cabut laporannya. Aku janji bakal balikin semua uang kamu. Aku bakal kerja keras. Aku bakal jadi budak kamu seumur hidup kalau perlu. Jangan masukin aku ke penjara, Ran. Ibuku sakit jantung, dia bisa mati kalau tahu aku di penjara. Isak Bara. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang menyedihkan. Mendengar dia membawa-bawa nama ibunya membuat darahku mendidih lagi. Ibumu sakit jantung? Tanyaku pelan, berjongkok di hadapannya agar mataku sejajar dengan matanya. Lalu apa kabar dengan ibu saya? Cincin peninggalan ibu yang kamu jual buat judi bola itu,
Apa kamu mikirin perasaan saya? Uang tabungan yang saya kumpulin buat benerin makam ibu, yang kamu pakai buat stay chation sama Elisa, apa kamu peduli? Bara terdiam, mulutnya ternganga tapi tak ada kata yang keluar. Kamu bukan cuma mencuri uangku, Bara. Kamu mencuri kenangan ibu saya. Kamu mencuri harga diri saya. Dan sekarang kamu minta belas kasihan. Aku berdiri tegak kembali, menatapnya dengan pandangan dingin. Simpan air matamu buat hakim. Karena di sini, mata uangmu sudah tidak laku. Aku menoleh ke arah polisi. Pak, silakan bawa dia. Semua bukti sudah saya serahkan di flash disk dan salinannya sudah ada di meja Bapak. Termasuk rekaman pengakuan dia barusan. Pria berseragam polisi itu mengangguk tegas. Baik, Bu Aruna. Saudara Sebastian Bara, Anda kami tangkap atas tuduhan penipuan, penggelapan dana, pemalsuan dokumen otentik, dan pencurian. Anda berhak untuk diam, namun segala perkataan Anda bisa digunakan sebagai bukti di pengadilan. Dua petugas langsung menarik Bara berdiri secara kasar. Suara gemerincing logam terdengar mengerikan saat borgol dipasangkan di kedua pergelangan tangannya. Bara memberontak lemah, menangis meraung-raung memanggil namaku, tapi aku sudah membuang muka. Aruna, Aruna, tegak kamu, Ran, aku cintai kamu. Aruna, teriakannya semakin menjauh saat polisi menyeretnya menuju dermaga, tempat speedboat polisi sudah menunggu untuk membawanya ke sel tahanan di Polres Manggarai Barat. Aku tetap berdiri di sana, menatap punggungnya yang menghilang ditelan kegelapan malam. Rasanya aneh. Aku pikir aku akan merasa senang luar biasa. Tapi yang kurasakan justru kehampaan yang melegakan. Seperti baru saja memuntahkan racun yang sudah lama mengendap di perut. Sakit saat dikeluarkan, tapi setelah itu tubuh terasa ringan. Om Handoko merangkul bahuku erat. Pelukannya hangat, mengingatkanku pada pelukan ibu. Kamu hebat, Aruna. Ibu kamu pasti bangga melihat kamu malam ini, bisik Om Handoko. Kamu bukan lagi gadis kecil yang cengeng. Kamu wanita tangguh. Terima kasih, Om, jawabku lirih, menyandarkan kepalaku di bahunya. Terima kasih sudah membukakan mataku. Malam itu, di bawah langit Pulau Permata yang dipenuhi bintang, drama panjang 5 tahun itu akhirnya menemui babak akhirnya. Tamu tak diundang itu telah diusir, dan pemilik aslinya telah kembali bertahta. Bukan hanya bertahta di atas pulau, tapi juga bertahta kembali atas hidupnya sendiri. 3 hari telah berlalu sejak malam penangkapan itu. Pulau Permata kembali tenang, seolah badai emosi yang sempat melanda hanyalah mimpi buruk yang lewat sekejap. Jejak-jejak keberadaan Bara dan Elisa sudah dibersihkan total oleh staf housekeeping. Tidak ada lagi aroma parfum maskulin Bara yang menyengat, tidak ada lagi botol-botol skincare Elisa yang berceceran di kamar mandi villa utama. Semuanya kembali murni, kembali menjadi surga tersembunyi milik keluarga Handoko. Sore ini adalah sore terakhirku di sini sebelum kembali ke Jakarta. Aku memutuskan untuk menghabiskan waktu sendirian di ujung dermaga kayu panjang yang menjorok ke laut. Langit Labuan Bajo sedang memamerkan pertunjukan terbaiknya. Matahari perlahan turun ke peraduan, mengubah kanvas langit dari biru terang menjadi gradasi jingga, ungu, dan merah muda yang memukau. Angin laut menerpa wajahku lembut, membawa aroma garam yang menenangkan. Aku duduk di tepi dermaga, membiarkan kakiku menggantung di atas air laut yang jernih. Di bawah sana, ikan-ikan kecil berwarna-warni berenang bebas di antara tiang-tiang penyangga dermaga. Mereka terlihat begitu damai, tidak peduli dengan kerumitan dunia manusia di atasnya. Pikiranku melayang pada kejadian 3 hari lalu. Kabar penangkapan Bara menyebar cepat di lingkaran pertemanan kami di Jakarta. Berkat bantuan sedikit dari tim humas Om Handoko yang membocorkan beritanya ke beberapa akun gosip anonim. Teman-teman Bara yang dulu ikut merendahkanku, kini berbalik menghujatnya di media sosial. Elisa? Kudengar dia sedang sibuk menyewa pengacara mahal untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum pasal penyertaan, sambil menanggung malu karena dipecat dari lingkar sosialitanya yang ternyata tahu dia memakai barang-barang hasil penipuan. Karma bekerja dengan cara yang sangat efisien. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara bersih yang bebas polusi. Selama 5 tahun terakhir, aku merasa seperti hidup di dalam kotak sempit yang pengap. Aku bekerja keras siang malam, lembur sampai sakit, makan seadanya,
hanya untuk mengisi lubang hitam keserakahan seorang pria yang tidak pernah puas. Aku lupa bagaimana rasanya menikmati hidup. Aku lupa bahwa aku adalah Aruna, cucu dari pendiri Handoko Group, yang seharusnya memiliki dunia di genggamannya, bukan malah menjadi budak cinta. Suara langkah kaki mendekat di papan kayu dermaga membuyarkan lamunanku. Aku menoleh dan mendapati Om Handoko berjalan menghampiriku. Ia tidak lagi memakai setelan jas formal seperti malam itu. Kini ia terlihat santai dengan kemeja linen putih dan celana pendek selutut, memegang 2 gelas kelapa muda segar. "Boleh Om duduk?" tanyanya sambil tersenyum hangat. "Tentu saja, Om. Ini kan pulau Om," jawabku sambil tertawa kecil. Om Handoko duduk di sampingku, menyerahkan 1 butir kelapa muda. "Ini pulau kita, Aruna. Jangan pernah lupa itu." Kami duduk bersisian dalam diam selama beberapa menit, menikmati suara ombak dan pemandangan matahari yang semakin rendah. Matahari itu bulat sempurna, berwarna oranye menyala, seolah hendak mencelupkan diri ke dalam laut Flores. "Om mau minta maaf," ucap Om Handoko tiba-tiba, memecah keheningan. Aku menoleh kaget. "Minta maaf buat apa, Om? Om kan yang nyelamatin Aruna." Om Handoko menatap lurus ke Cakrawala. "Minta maaf karena membiarkan kamu menderita selama 5 tahun ini. Sebenarnya, Om tahu tentang Bara sejak tahun pertama kalian pacaran. Om tahu dia bukan laki-laki baik. Om tahu dia sering morotin kamu." Aku tertegun. "Om tahu? Kenapa Om diam saja?" "Karena ibumu berpesan pada Om sebelum meninggal," jawab Om Handoko pelan, matanya sedikit berkaca-kaca mengingat kakaknya. "Ibumu bilang, biarkan Aruna belajar mandiri, Han. Jangan manjakan dia dengan fasilitas kita. Biarkan dia jatuh, biarkan dia merasakan sakit, supaya dia tumbuh jadi wanita yang kuat seperti neneknya. Jangan bantu dia kecuali dia benar-benar dalam bahaya." Air mataku menetes mendengar itu. Jadi, selama ini ibu dan Om Handoko menjagaku dari jauh dengan cara mereka sendiri. Om menahan diri mati-matian untuk tidak ikut campur saat melihat kamu makan mie instan di akhir bulan. Om marah sekali saat tahu kamu jual cincin ibu. Tapi Om harus menghormati wasiat ibumu. Om ingin kamu melihat sendiri siapa Bara sebenarnya, lanjut Om Handoko. Tapi, ketika Om dengar dia berani mengklaim Pulau Permata dan mau bawa selingkuhannya ke sini, itu sudah kelewat batas. Itu sudah menyangkut kehormatan keluarga. Makanya Om turun tangan. Aku meletakkan kelapa mudaku dan memeluk lengan Om Handoko erat. "Makasih, Om. Kalau Om gak datang waktu itu, mungkin Aruna masih jadi orang bodoh sampai sekarang. Pelajaran ini mahal banget, tapi Aruna ngerti maksud ibu." Om Handoko mengusap kepalaku sayang. "Sekarang, sekolah kehidupan, kamu yang keras itu sudah selesai. Ujiannya sudah kamu lewati dengan nilai sempurna. Kamu berhasil bangkit, melawan, dan menang. Sekarang saatnya kamu pulang ke rumah yang sebenarnya." Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal. "Ini surat pengangkatan kamu. Mulai minggu depan, kamu bukan lagi barista di kedai kopi. Om sudah siapkan posisi buat kamu di divisi pengembangan bisnis Handoko Group. Kamu punya bakat, Aruna. Cara kamu mengumpulkan bukti dan menjebak Bara menunjukkan kamu punya insting strategi yang tajam. Sayang kalau cuma dipakai buat bikin latte." Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Divisi pengembangan bisnis. Itu adalah mimpi terliarku yang dulu kubur dalam-dalam karena merasa tidak pantas. Tapi, apa Aruna bisa? "Om, Aruna nggak punya pengalaman." Raguku. "Pengalaman ditipu dan bangkit lagi itu pengalaman paling berharga dalam bisnis, Nak," kekeh Om Handoko. "Selebihnya bisa dipelajari. Yang penting mentalmu sudah teruji baja." Aku tersenyum lebar, senyum paling tulus yang pernah kuberikan dalam waktu yang sangat lama. Aku menatap matahari yang kini tinggal separuh di atas permukaan laut. Cahaya keemasannya memantul di air, menciptakan jalan setapak cahaya yang seolah menuntunku menuju masa depan yang cerah. "Baik, Om." Aruna terima tantangannya, jawabku mantap. "Bagus. Sekarang, nikmatilah senja ini. Buang semua sisa-sisa kenangan buruk tentang si brengsek itu ke laut. Biar dimakan hiu," canda Om Handoko. Aku tertawa lepas. "Ya, aku akan membuangnya." Aku berdiri,
berjalan ke ujung paling tepi dermaga. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan satu benda terakhir yang masih kusimpan. Flash disk berisi semua bukti kejahatan Bara. Polisi sudah punya salinannya, jadi benda ini tidak lagi berguna bagiku selain sebagai kenangan pahit. Aku menggenggam flash disk itu erat-erat, menyalurkan semua rasa sakit, kecewa, marah, dan sedih yang kurasakan selama 5 tahun ke benda kecil itu. Bayangan wajah Bara yang manis saat merayu, wajahnya yang bengis saat marah, dan wajahnya yang menyedihkan saat ditangkap, semuanya berputar di kepalaku. Selamat tinggal, masa lalu, bisikku pada angin. Dengan sekuat tenaga, aku melempar flash disk itu jauh-jauh ke tengah laut. Benda kecil itu melayang membentuk lengkungan di udara, berkilau sebentar tertimpa sinar matahari terakhir, lalu plung. Jatuh dan tenggelam ke dasar laut Flores yang dalam. Hilang selamanya. Bersamaan dengan tenggelamnya benda itu, aku merasakan beban bertonton terangkat dari pundakku. Dadaku terasa lapang. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan oksigen kebebasan mengalir ke seluruh sel darahku. Matahari akhirnya tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit yang kini berwarna ungu tua yang misterius namun indah. Lampu-lampu resor mulai menyala satu persatu, mengubah pulau permata menjadi kunang-kunang raksasa di tengah lautan. Om Handoko berdiri di belakangku, menepuk bahuku pelan. Ayo, makan malam sudah siap. Kali ini menunya lobster termidor yang asli, dan wine yang benar-benar mahal. Kita rayakan hidup barumu. Ayo, Om, jawab Kuryang. Aku berbalik badan, melangkah meninggalkan ujung dermaga. Aku tidak menoleh lagi ke laut yang gelap. Aku berjalan menuju cahaya lampu resor yang hangat, menuju Om Handoko, dan menuju masa depan Aruna Handoko yang baru. Aruna yang dulu, yang rela makan roti demi laki-laki, sudah mati tenggelam bersama matahari terbenam tadi. Aruna yang sekarang adalah wanita yang tahu harga dirinya, yang tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injaknya lagi. Aku siap kembali ke Jakarta. Aku siap menaklukkan dunia. Dan aku tahu, di surga sana, ibu sedang tersenyum bangga melihat putrinya akhirnya pulang.